Halo semuanya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai cara membuat kerangka skripsi mulai dari heading, footer, daftar isi otomatis, penomoran halaman, dan multi-level list. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas praktikum mata kuliah praktik aplikasi Afis. Sebelum kita lanjutkan, perkenalkan saya Surya Angelika dengan NIM 244202023 dari kelas 1D Akuntansi Perpajakan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita lihat tutorialnya. Yang pertama kita atur yaitu di bagian layoutnya. Untuk size packnya, kita pilih ukuran A4. Setelah itu kita atur marginnya, kita pilih custom margin. Untuk bagian atasnya kita menggunakan 3 cm, bawah 3, kiri 4, dan kanan 3. Setelah itu kita klik OK. Setelah kita mengatur layoutnya, kita juga mengatur untuk paragrafnya. Untuk yang bagian ini diisi first line dan 1,2 cm. Untuk yang bawahnya kita isi dengan double. Terus kita klik OK. Untuk yang kedua, kita akan membuat multi-level list-nya di bagian numbering. Kita klik, kita pilih Define New Multi-Level List, kita klik More. Setelah itu untuk yang pertama kita menggunakan heading 1. Untuk yang bagian bawahnya kita pilih dengan noting. Terus di bagian kirinya kita hapus terlebih dahulu, kita ganti dengan tulisan bab dengan huruf besar semua dan dikasih spasi. Setelah itu kita pilih angka Arab. Sekarang kita buat yang kedua, menggunakan heading 2. Terus kita pilih level 2 juga. Dan untuk bagian bawahnya kita pilih space. Setelah itu di bagian kiri sama, dihapus terlebih dahulu. Terus kita include level 1. Kita kasih titik. Setelah itu kita pilih angka Arab lagi. Dan untuk level 2 ini jangan 2 dicentang legal style numberingnya. Dan kita buat yang ketiga menggunakan heading 3, level 3, dan untuk bagian bawahnya kita isi dengan space. Untuk di bagian kiri kita hapus terlebih dahulu, kita include level 1, kita kasih titik, kita include lagi level 2, kita kasih titik. Setelah itu kita pilih angka Arab. Dan untuk legal style numberingnya jangan lupa dicentang. Setelah itu kita klik OK. Langkah yang ketiga yaitu kita memodify setiap headingnya. Untuk heading yang pertama kita pilih warna hitam, kita bold, dan untuk size-nya kita pilih 12. Untuk fontnya kita pakai Times New Roman dan kita rata tengah. Kita OK. Selanjutnya untuk heading 2 kita klik kanan, kita pilih modify. Untuk warnanya sama, hitam. Terus di bold. Dan untuk size-nya kita pilih 12. Fontnya Times New Roman dan rata kiri. Kita klik OK. Selanjutnya untuk heading 3 kita modify. Untuk warnanya tetap sama yaitu hitam, tapi untuk ini tidak kita bold. Untuk ukurannya 12, fontnya Times New Roman dan rata kiri. Kita klik OK. Setelah itu kita bisa mulai membuat judul-judul. Kita menggunakan heading 1 dulu untuk membuat halaman judul. Kenapa kita menggunakan heading? Karena nanti agar pembuatan daftar isinya bisa otomatis. Kita tulis satu persatu, mulai dari halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, dan sampai selesai. Jika sudah selesai, karena ini tidak menggunakan kata bab, maka kita klik di bagian babnya, kita nonaktifkan, maka tulisan babnya akan menghilang.
Setelah itu kita akan menggunakan heading satu lagi untuk penulisan bab 1, yaitu pendahuluan. Dan kita menggunakan heading 2 untuk menuliskan subbabnya, seperti latar belakang. Kita menggunakan heading 2 lagi untuk menuliskan rumusan masalah dan begitu seterusnya. Jika semua sudah tertulis, untuk di bagian daftar pusaka dan lampirannya kita juga tidak menggunakan kata bab. Kita klik, terus kita nonaktifkan agar babnya menghilang. Setelah penulisan, kita bisa mengatur penempatan untuk setiap halamannya. Kita perbesar dulu. Kita klik setelah kata judul. Kita klik insert dan kita pilih pack bricks. Untuk halaman selanjutnya sama, kita pilih di bagian setelah persetujuan kita pack bricks dan begitu seterusnya. Sebelum di pack bricks, untuk bab satunya kita klik di sebelah kanannya bab 1, kita shift enter agar pendahuluan bisa di bawahnya bab 1. Setelah itu kita klik di sebelah kanannya tulisan 1.2, kita pack bricks. Dan untuk selanjutnya kita letakkan lagi di sebelah kanannya tulisan 1.3, kita pack bricks lagi. Dan untuk bab 2 nya sama, kita shift enter lagi biar tulisannya di bawah tulisan bab 2. Setelah itu kita bisa melakukan pack bricks lagi untuk subbab dan anak subbab lainnya. Setelah semuanya selesai, kita bisa melakukan cross check untuk setiap halamannya. Siapa tahu ada yang terlewat belum kita pack bricks. Nah, ini ada, kita terlewat satu. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengatur setiap packnya, karena kita akan membuat halaman nomor yang berbeda-beda, ada yang di atas, ada di bawah, maka kita atur terlebih dahulu. Kita bisa klik di bagian depan halaman persetujuan, kita klik layout, kita klik bricks, dan kita pilih next pack. Untuk halaman selanjutnya tidak, karena nanti akan sama dengan halaman persetujuan. Terus kita klik lagi di bagian bab 1. Kita bricks lagi, kita pilih next pack, karena setiap bab nanti akan penempatan halamannya akan berbeda dari halaman lainnya. Jadi untuk setiap bab kita lakukan next pack.
Setelah kita atur, kita bisa langsung membuat penomoran halaman. Kita klik 2 di bagian atas. Kita nonaktifkan link to previews-nya. Untuk footer-nya kita juga nonaktifkan. Setelah itu kita pilih page number. Kita akan pilih desain yang bagian tengah bawah. Dan untuk format page number-nya kita akan menggunakan Romawi kecil. Dan jangan lupa start page-nya kita klik. Nah, akan muncul seperti ini di bagian halaman tengah bawah. Dan untuk bab satunya, karena kita menggunakan format numbernya berbeda, kita klik, kita nonaktifkan link to previews-nya, dan kita centang di bagian atas, yang paling atas. Setelah itu kita atur page number-nya di bagian tengah bawah, dan untuk formatnya kita menggunakan angka Arab. Akan terlihat seperti ini. Untuk halaman selanjutnya, karena ini bukan bab baru, kita menggunakan peletakan halaman di sebelah kanan atas. Kemudian kita klik. Kita atur page number-nya, kita pilih desain yang sebelah kanan atas. Nah, akan terlihat seperti ini. Untuk yang bagian bawah karena masih ada, kita klik saja, kemudian kita hapus. Dan untuk bab baru lagi, bab 2, kita lakukan yang sama. Kita nonaktifkan link to previews-nya, kita centang di bagian atas, terus kita pilih desain tengah bawah. Nah, begitu seterusnya sampai di bagian akhir. Setelah semua halaman sudah kita berikan nomor halaman, kita akan cross check. Mungkin ada beberapa yang terlewat. Nah, untuk ini kita klik saja, kita nonaktifkan link to previews-nya, kita hapus, dan sudah benar. Setelah itu kita bisa mulai mengetik atau mengisi beberapa kalimat di setiap subbabnya dengan kalimat yang random saja, karena kita cuman ngecek layout yang sudah kita atur tadi. Untuk paragrafnya, untuk fontnya, langkah yang terakhir yaitu kita akan membuat daftar isi otomatis di reference. Kita klik table of contents, kita pilih yang pertama. Nah, setelah itu akan muncul otomatis seperti ini sesuai dengan halaman yang kita buat tadi. Dan untuk bagian kontennya bisa kita hapus. Nah, daftar isi yang sudah kita buat akan terlihat seperti ini. Karena kita tadi menggunakan heading, maka daftar isi akan terbuat secara otomatis sesuai dengan halaman yang telah kita buat. Penjelasan pembuatan kerangka skripsi cukup sampai di sini. Bila ada kurangnya atau mungkin ada sesuatu yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.